Dia bilang saat mengecek tubuh para calon guru laki-laki ada seseorang guru yang memang memiliki luka sayat pada punggungnya. Kata beliau, yang benar pak, serius pak. Terus siapa orangnya? Hai teman-teman, untung direkam. Terima kasih masih setia mendengarkan kami. Dan kali ini saya masih bawakan cerita Mas Hupe. Yang kemarin belum nonton part 1 dan 2, silakan tonton dulu. Linknya ada di deskripsi. Dan dibiasain komen dulu. Setelah itu baru dia dengerin, biar kita semangat bikinnya. Kita langsung saja ke ceritanya. Part ketiga, misteri kematian Susi. Setelah makan, Kiron pamit untuk pulang karena takut dicari orang tuanya. Saat yang tepat untuk membahas masalah Susi, batinku. Masih di pinggir kolam renang, aku memanggil kedua sahabatku. Nyo, Ted, sini dulu. Aku mau bahas yang aku tadi bilang loh, kataku saat itu. Mereka pun mendekat kepadaku. Ada apa sih, Pe? Ada apa? Tadi yang nakutin kalian itu pakai hantu yang di sekolahku itu, kataku jujur. Beberapa saat hening. Oh, emang lu babi ngepet, kadal alas, monyet botak, asem. Aku sampai ketakutan, sampai nyempil di pinggir lemari tuh, kata Sinyo. Alah, salah sendiri ninggalin aku pas waktu di sana. Berangkat bareng kok pulangnya sendiri-sendiri, itu namanya tidak setia kawan. Lagian aku juga udah kena lempar asbak, bilangku. Yo kapok, syukurin, kata mereka kompak. Udah. Jadi gini loh, ternyata sosok hantu berseragam SMA itu namanya Susi. Dia dulu salah satu murid di sekolahku. Nggak tahu zaman kapan. Terus dia itu diperkosa di lantai 3. Setelah itu dia ditinggalin gitu aja. Nah akhirnya Susi ini frustasi terus loncat dari lantai 3, jelasku. Terus gimana? Kata Sinyo. Kalian tahu gak adegan pas dia loncat itu? Itu dia memberitahu adegan saat dia mati, jawabku. Tunggu, tunggu. Kok kamu tahu dengan semuanya? Aku jadi penasaran, potong Teddy. Jadi gini loh, pas kalian tinggal itu, aku berinteraksi sama hantu Susi ini nih. Nah, dia menunjukkan semua kejadian masa lalunya pada aku. Lah, berarti jadi kamu lihat adegan wik-wiknya dong, kata Sinyo. Otakmu itu loh, selalu ngeres. Otakmu harus dilepas, dicuci dulu terus disikat, kataku. Oke. Maaf. Jadi nih sekarang masalahnya gimana hantu Susi ini? Minta tolong padaku atau gimana? Oke. Jadi gini, sekarang masalahnya hantu Susi ini minta tolong padaku untuk menangkap pelakunya. Katanya sih sekarang pelakunya jadi guruku. Terus dia punya ciri-ciri luka sayatan di pinggungnya. Kalian harus bantu aku. Kita harus datangi guruku satu persatu. Terus kita patungan buat beli buah tangannya. Kan tidak mungkin kan kita bertamu tanpa sebab dan tentu ini sangat mencurigakan, tambahku panjang lebar. Iya Pe, gampang kalau itu. Jadi gini aja, daripada kita begini-begini saja liburan kita, mending kita selesaiin tuh tugasmu. Terus rencanamu bagaimana Pe? Sahut Sinyo. Udah gampang. Nanti kita pura-pura aja minta remedi. Gimana? Setelah selesai mengatur strategi, kami bertiga berangkat menuju pasar untuk membeli buah. Dan akhirnya semua persiapan selesai. Parsel-parsel buah telah tersusun rapi. Tak terasa waktu sudah menunjukkan jam 5:30 sore. Kami memutuskan untuk mandi dan bersiap-siap nongkrong di tempat biasa.
Seusai maghrib kami berangkat menuju jogging track. Namun saat di perjalanan terdengar motor geber-geber knalpotnya cempreng. Suara motor tuh kurang ajar bener. Aku pun menengok ke arah suara motor itu. Ternyata si Kiron yang sedang memakai motor Satria R-nya. "Woi, pada mau kemana? Ikut dong," katanya. "Alah, kepo. Kalau mau ikut, yuk ayo lah," kataku. Sesampai di tujuan, kami langsung memarkir motor dan memesan roti bakar dan minuman. Hari ini kami habiskan dengan nongkrong dan ngobrol sambil bercanda. Setelah puas ngopi dan bersenda gurau, kami kembali menuju rumah Teddy, kemudian tidur. Keesok harinya, tak lupa nih, saya ajak sosok Hantu Susi untuk ikut. Sesampai di rumah beliau, aku dan 2 sahabatku langsung mengetuk pintu. "Permisi, permisi," teriakku. "Iya, bentar," terdengar jawaban dari dalam. Suara pintu dibuka dari dalam. "Oh, kamu? Ada apa nih kok ramai-ramai kesini?" kata guruku. "Iya Pak, ini loh, saya mau minta remedi," kataku. "Oh, udah gak usah remedi aja. Belikan saja Bapak ikan patin 3 kilo ya. Nanti Bapak kasih nilai bagus," katanya. Tutup poin sekali. Asem. Alamat diporotin nih batinku. Iya Pak, iya. Kalau begitu, ini untuk Bapak. Nanti saya belikan ikan patinnya Pak. Gimana?" kataku sambil memberi parsel buah. "Nah begitu dong. Yaudah, sini dulu masuk. Saya ambilkan minum," katanya. Aduh, dasar guru sableng. Giliran dikasih bingkisan baru disuruh masuk. Aduh, kembali aku membatin kesal saat guruku membuatkan aku minum. Sengaja aku memanggil Susi dan membuat udara menjadi panas. Aku berniat agar guruku ini kegerahan dan membuka baju. Saat guruku datang membawa minum, betapa terkejutnya aku dengan apa yang dikatakan guruku. "Nah, Bapak tahu kamu ini bisa berhubungan dengan hantu. Tapi kenapa kamu membawanya ke rumah Bapak? Siapa hantu perempuan itu? Sebenarnya apa yang kalian rencanakan?" kata guruku. Rasanya jantungku berhenti mendengar ucapan guruku itu. Bapak bisa lihat ya?" tanyaku. "Bapak ini juga kejawen sama sepertimu. Jadi gak usah heran lah, Bapak juga tahu siapa kamu. Makanya Bapak selalu diam saat kamu berulah di sekolahan," jelas beliau sambil tertawa. Pantas saja. Teman-teman selalu memanggil guru bahasa Inggrisku ini killer. Tapi kenapa ya dia selalu baik padaku? Ternyata alasannya ini, pikirku. Oke, karena Bapak bisa melihat hantu Susi ini, mungkin Bapak bisa bantu saya, kataku. "Memang ada apa sih sebenarnya?" tanya beliau. "Jadi Susi ini loh Pak, korban kejahatan salah satu guru kita di sekolah Pak. Aku sedang membantu mencari pelakunya sekarang. Nah, ciri-cirinya tuh ada luka bekas sayatan di punggungnya. Nah, untuk lebih jelasnya Bapak tanya aja dah sama sosoknya. Susi, apa beliau pelakunya? Kalau bukan, mungkin beliau bisa bantu. Coba dah, kamu tunjukkan tragedi itu pada beliau. Sama saat kamu menunjukkan pada aku," kataku pada sosok Susi. Susi hanya menggeleng, kemudian memegang kepala guruku yang botak di tengah, dan rambutnya hanya yang di samping itu. Kulihat guruku hanya manggut-manggut saja. Sedangkan Sinyo dan Teddy cuma plonga-plongo sambil minum es sirup dan merokok. Iya, Bapak sekarang sudah paham. Bapak akan bantu kalian mencari pelakunya. Bapak minta nomor HP-mu ya nak. Nanti kalau ada info, Bapak telepon kamu. Gimana? Iya Pak, terima kasih sebelumnya. Kalau begitu saya pamit dulu ya Pak, kataku. Ya sudah, hati-hati ya. Semoga lekas diberikan petunjuk. Aku berjalan dan tidak lupa mencium tangannya. Namun saat aku menuju motor, aku kembali masuk ke dalam rumah guruku. Kenapa? Ada apa? Ada yang ketinggalan ya? Enggak Pak,
Haus, minum dulu. Sayang minumnya kalau dibuang, kataku. Tak, suara jitakan tepat di kepalaku. Aku hanya meringis saja. Dasar kamu ini. Ya sudah sana, jangan lupa ikan patinnya loh ya. Beliau mengingatkan lagi. Aku hanya manggut-manggut saja dan langsung menuju motorku. Kami berniat kembali ke rumah Teddy untuk melepas lelah. Matahari pun bersinar, sangat terik sekali saat itu. Sus, maaf ya, hari ini belum ketemu pelakunya. Tapi setidaknya bertambah satu lagi orang yang akan bantu kita, kataku pada Susi yang terbang di sebelah motorku. Iya mas, tidak apa-apa, katanya. Lah, nih setan udah lancar ngomongnya. Habis Sumedi di gua mana sus? Batinku. Sesampainya di rumah Teddy, entah siapa yang mulai tiba-tiba kami sepakat duduk-duduk di pinggir kolam renang. Lalu tanpa aba-aba, aku mendorong mereka ke dalam kolam. Suara mereka tercemplung. Woi, kirek tenan. Awas yo kamu teriak Sinyo yang basah kuyup saat itu. Enak kan, seger daripada kegerahan terus. Tanpa kusadari Teddy menarik kakiku dan membuatku tercemplung juga saat itu. Kapok, syukurin, teriak mereka berdua. Dan akhirnya siang itu kami berkumpul di rumah Teddy sambil berenang dan bermain air. Saat malam tiba, Kiron datang ke rumah Teddy untuk mentraktir kami. Yuk, ngopi nggak? Lagi banyak duit nih, nanti aku traktir deh, katanya sambil mengipas-ngipas uang 500.000. Boleh juga. Dapat dari mana tuh Ron? Kataku. Duit jualan tuh item game online. Udahlah ayo ngopi, ribet banget sih. Nanti sambil makan gorengan dan apa kayak gitu. Jangan kayak orang susah, kita mah harus bebas. Orang kaya mah bebas, jangan di rumah melulu, katanya. Boleh, kalau duit halal mah oke-oke aja aku, jawabku. Aku menengok ke arah Sinyo dan Teddy, lalu mengedipkan sebelah mata. Mereka mengangguk seakan tahu apa yang ada dalam pikiranku. Saat berangkat, Kiron menyempatkan diri berhenti di sebuah minimarket. Kami menunggu di depan minimarket tersebut sambil berbisik ria. Kiron dapat uang dari mana tuh? Kata Teddy. Mana aku tahu. Katanya sih jual item game online. Sambil mengangkat kedua bahuku. Alah, sejak kapan dia jago main game online? Disuruh jadi healer aja, kelemar-kelemar kok, potong Sinyo yang sedang bisik-bisik. Dan saat yang diomongin keluar dari minimarket, lalu memberikan kami masing-masing sebungkus rokok. Nah, biar gak asem nih, aku beri rokok buat kalian. Idi Ron, slow aja, kalau rokok kita bisa beli sendiri kok. Kok repot-repot amat, kataku. Alah, santai aja, sekali-kali kan gak apa-apa kan, jawabnya. Tentu saja membeli 3 bungkus rokok ini tidak murah. Rokok kami tuh lumayan soalnya. Nah, akhirnya kami melanjutkan perjalanan. Setelah sampai, Kiron langsung kembali bergaya. Udah, sana pesan, ambil gorengan sepuasnya. Oh iya, jangan lupa dihitung ya. Nanti lupa lagi ngambilnya berapa. Jangan biasain kayak orang miskin, katanya dengan nada sedikit keras. Tentu saja pengunjung yang lain langsung melihatnya, karena tempat ini memang selalu ramai saat malam. Aduh, gayamu Ron, modal pas-pasan aja gayamu selangit. Biar apa sih, batinku. Aku, Sinyo, dan Teddy hanya tersenyum kecut melihat tingkah Kiron. Namun kami merasa ini hanya diberlakukan di depan orang banyak layaknya benalu yang menempel badannya. Karena merasa kesal melihat gayanya, langsung saja aku memesan yang mahal-mahal. Mas, aku pesan susu soda gelas ya, gelas yang besar, terus sama roti bakar. Kentang goreng juga ya, jagung bakar, sosis sama pentol bakar. Oh iya, sama pizza mie-nya juga, kataku. Oh iya, saya sama mas, sama yang dipesan sama Mas Upe. Saya juga mas, jawab Teddy.
Oke, tunggu ya Mas P. Itu tuh seret tikarnya. Lalu kalau nggak cukup nanti kita ambilin lagi, kata mas-mas pencatat pesanan. Ya, karena kami langganan nongkrong di situ, jadi si penjual itu sudah hafal sama kami. Weh, kendeng nih, makanan segitu banyak buat apa? Protes Kiron. Kalau nggak habis tinggal bungkus, nanti dimakan di rumah Teddy. Kamu kan bos, jawabku dengan nada penekanan dan sedikit keras pada kata bos. Kiron mulai ragu dan menelan ludahnya. Pesanan datang, 2 tikar yang kami jadikan satu terisi penuh oleh makanan. Pembeli yang lain langsung melihat kami berempat setelah selesai nongkrong. Nah, ujung-ujungnya makanan yang termakan hanya roti bakar dan jagung bakar aja, dan yang lain kita bungkus. Kamu meminta bon pembayaran. Wis mas bro, minta bonnya dong, teriakku. Tak berselang lama, mas-mas penjual pun datang dengan membawa bon yang harus kami bayar. Dan total semuanya adalah 249.000. Wih, bayar turun 250. Mana coba lihat, katanya. Aku pun memberikan bon pembayaran kepada Kiron. Mampus kau anak muda, batinku. Dengan berat hati akhirnya Kiron membayar semuanya. Akhirnya kami pulang menuju rumah Teddy. Sampai di kamar kulihat wajah Kiron masih saja ditekuk seperti cucian kotor. Kenapa sih Ron? Muka kamu ditekuk melulu, kayak kantong plastik bekas gorengan. Kalian tuh pesannya gak ngira-ngira. Masa uang 500 sisanya cuma 180.000 doang, katanya. Lah kan katanya bos, masa bayarin segitu aja udah ngeluh, timpal Teddy saat itu. Makanya jadi orang jangan kebanyakan gaya Ron. Kamu tahu tuh, kita jadi jengkel melihat tingkahmu yang sok-sokan itu, pakai ngomong kenceng, suruh mesen macem-macem. Giliran udah dipesan, kamunya yang kekagetan. Kiron hanya tertunduk saat mendengar ocehan kami. Udah Ron, jujur aja, itu uang dari mana? Aku gak percaya kalau kamu jual item game online. Sejak kapan kamu pinter ngegame? Keluarin modal dikit aja gak mau, selidikku. Itu tuh uang sisa SPP yang harus aku bayar kemarin tuh masih sisa. Nah kan bener, dasar nih bocah tolol. Ada uang SPP dipakai buat gaya-gayaan. Orang tuamu itu loh nyari duit susah payah loh Ron, biar kamu bisa sekolah yang tinggi, biar gak dihina orang. Anaknya malah kayak gini, nasihatku sambil menonyor kepala Kiron. Kalau gak suka aku giniin, udah nyari temen lain aja Ron. Aku gak punya temen yang kelakuannya kayak kamu, tambahku. Maaf maaf, janji dah aku gak kayak gini lagi, katanya masih dengan menunduk. Kudiamkan saja Kiron yang tertunduk merasa bersalah itu. Aku yang masih kesal dengan tingkah Kiron memutuskan untuk merokok di depan teras, dan tentu bersama Teddy. Saat emosiku mulai sedikit menurun, terdengar suara telepon dari handphoneku. Kulihat pada layar tertera nama guru bahasa Inggrisku. Halo, Sepada, kataku. Sepada. Iya ya pak, bercanda. Ada apa ya pak? Malam-malam begini telepon, sambungku. Bapak tadi tanya ke guru yang mengetes fisik dan kesehatan saat bermain guru di sekolah. Nah, namanya itu Pak Rahmat. Dia bilang saat mengecek tubuh para calon guru laki-laki ada seseorang guru yang memang memiliki luka sayat pada punggungnya, kata beliau. Yang benar pak? Serius pak? Terus siapa orangnya? Ayo dong pak, siapa orangnya? Kataku antusias. Sabar Tona, sabar kelamaan pak, jawabku. Kok kamu yang galak? Saya ini gurumu loh, mau nilaimu jelek? Iya pak, iya maaf, maklum, kilaf. Jadi bagaimana nih ceritanya pak? Kembali aku bertanya. Udah besok kamu ke rumah bapak ya, bersama temanmu dan tentu hantu gadis itu. Besok bapak ceritakan, dan bapak punya strategi buat kalian. Tidak enak kalau kita jelaskan lewat telepon. Oh begitu ya pak.
Baik Pak, besok saya ke sana bersama teman-temanku ya. Ya sudah, kalau begitu jangan lupa sekalian ikan patinnya. Iya Pak, iya, jawabku. Syukurlah ada sebuah titik terang dari masalah ini. Aku pun masuk kembali ke kamar. Terlihat Sinyo dan Teddy sibuk bermain game, sedangkan Kiron masih tertunduk. Nyo, Ted, kasih 100-100 tuh Kiron, kataku sambil memberikan selebar uang 100.000. Sinyo dan Teddy pun memberikan uang masing-masing 100.000. Dah turun, awas ya, kalau diulangi gak bakal aku nolongin kamu lagi, kataku. Iya makasih ya Pe, Nyo, Ted, kata Kiron. Kayaknya kayak gitu. Nyo, Ted, buruan tidur. Besok kita mau balik ke rumah guru bahasa Inggrisku. Ada sebuah titik terang untuk masalah Susi. Besok dijelaskan sama guruku. Udah, tidur aja dulu, Pe. Tanggung ini, 1 game lagi, kata Teddy. Ya sudah kalau gitu, aku tidur dulu ya. Keesok harinya, aku bersama Sinyo dan Teddy berangkat menuju rumah guru bahasa Inggrisku. Udah dulu ya, besok kita lanjutin lagi. Terima kasih yang udah nonton. Dan yang belum komentar, tulis komentar di kolom komentar. Biar rame, terus kita semangat bikin video barunya. Terima kasih, sampai jumpa.